Farida? Alfa. Delta Eka Farida? Alfa. Ini kenapa pada alfa? Satu bolos, satu sakit, Bu. Nggak boleh ya bolos nak, jangan ditiru. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Reproduksi manusia, Bu. Ya, masih ingat nggak apa itu reproduksi manusia? Enggak. Jadi reproduksi manusia itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, kalian masih ingat nggak organ-organ apa saja pada reproduksi wanita? Ada vagina, Nah, terus rahim, terus ovarium, terus tubuh fallopi, dan vulva. ya bagus. Berarti kan dari mana belajar ya? Ya, Walaupun Bu. ada yang nggak ingat. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kan kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan. Nah, jadi manfaat kita mempelajari reproduksi tumbuhan ini agar kita tahu perkembangbiakan tumbuhan di sekitar kita. Kan pasti ada yang nggak tahu kan gimana cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, jadi reproduksi tumbuhan itu perkembangbiakan atau pembentukan individu-individu baru melalui cara aseksual maupun seksual. Nah, cara perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Ada yang tahu vegetatif itu apa? Enggak, Bu. Nah, jadi vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa membutuhkan sel kelamin. Tapi kalau generatif itu dia membutuhkan sel kelamin ya. Nah, sekarang kita akan Ibu akan lihatin kalian gambar bunga ya di bagian-bagiannya. Nah, kemarin kan Ibu suruh kalian baca bukunya kan? Nih, bukunya kan ada sih bunga, terus ini ada mahkota bunga, kelopak bunga, pengertiannya, fungsinya. Nah, Ibu kasih kalian gambar ini. Nih. Gambar ini kan ditunjukin nih bagian-bagian dari bunga. Ini ada nomor 1, nomor 2. Nah, kalian hitung nih nomor 1 ini, misalnya dikasih contoh ya. Yang 1 ini mahkota bunga. Terus kalian hitung ini nomor 2 ini apa, nomor 3 apa. Ya, nanti ya. Nah, kalau udah, kalian nanti Ibu tunjuk satu orang buat tulis di papan tulis. Ibu kasih waktu ya. Nanti kalau udah selesai bilang. Nah, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ibu tunjuk, Desi coba tulisin. Cukup ya? Ya, Bu. Ya, makasih ya. Nah, pertama itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk proses penyerbukan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada yang kedua ada kepala sari. Yang ketiga ada benang sari. Benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Putik ini sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya ada tangkai putik. Yang keenam ada bakal biji. Yang ketujuh ada Tangkai bunga. bunga. Nah, tangkai bunga ini dia berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan ranting. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga ini tempat melekatnya mahkota bunga. Terus kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga. Nah, sekarang kalian tahu kan bagian-bagian dari bunga itu? Tahu, Bu. Yang kalian tahu kan selama ini bagian bunga itu ya hanya bunga aja, nggak tahu di dalamnya ada apa ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke cara perkembangbiakan
Jadi tadi kan ada perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif dan generatif. Nah, di vegetatif ini dibagi menjadi dua, secara alami dan secara buatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang alami dulu. Ya, vegetatif secara alami. Pertama ada reproduksi tumbuhan dengan cara vegetatif alami itu yang pertama ada rizoma. Kalian tahu nggak apa sih tumbuhan yang perkembangbiakannya itu dengan cara rizoma? Enggak, Bu. Nah, contoh tumbuhannya itu ada kunyit, kencur, jahe, lengkuas, ya. Nah, Ibu bawa contohnya. Ini kunyit ya. Jadi proses perkembangbiakannya itu kan di kunyit ini yang garis ini namanya ruas. Nah, ruas ini dinamakan buku-buku. Di buku-buku inilah dia akan muncul tunas. Nah, jika sudah muncul tunas di buku ini, maka dia sudah menghasilkan individu baru. Nah, itu yang dinamakan reproduksi tumbuhan secara rizoma. Stolon. Contoh dari stolon ini stroberi. Nah, ya, jika batang dari stroberi ini sudah menjalar ke atas tanah, itu disebut dengan stolon. Di stolon ini ada namanya buku-buku. Nah, jika stolon ini sudah mengeluarkan tunas, stolon ini sudah pisah dari induknya. Ketika stolon ini sudah pisah dari induknya, maka dia sudah bisa menghasilkan individu baru, ya. Terus yang kedua ini ada umbi lapis. Nah, tumbuhan umbi lapis ini kan hidup di dalam tanah dan daunnya ini berlapis-lapis. Ketika tumbuhan itu sudah menghasilkan tunas, maka dia akan memiliki akar, batang, dan daun. Ketika batang dan daunnya ini sudah muncul ke atas permukaan tanah, maka dia sudah dapat menghasilkan individu baru. Selanjutnya, yang keempat ada umbi batang. Nah, umbi batang ini contohnya kentang. Tadi umbi lapis ini contohnya ini ya, bawang merah. Contoh dari umbi batang ini kan kentang. Ya, kentang ini kan tumbuh di dalam tanah. Nah, dia ini menyimpan cadangan makanan. Ini memunculkan mata tunas, maka dia akan memunculkan akar, batang, dan daun. Setelah itu dia akan menghasilkan individu baru. Kuncup adventil daun. Nah, kuncup adventil daun ini pada bagian tepi daun itu kan terdapat sel yang selalu membelah, yang disebut dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian ini dapat membentuk kuncup. Nah, kuncup ini merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang dan daun. Nah, kuncup yang terdapat pada tepi daun ini disebut dengan kuncup adventil atau tunas liar. Maka dia dapat menghasilkan individu baru. Contoh dari kuncup adventil daun ini adalah cocobek. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Nah, itu ada menyangkok, bunga konten, dan ada stek.
Ibu sambungin sama bunga kertas warna putih. Jadi pertama yang kita lakukan itu kita potong dulu batangnya. Habis itu kita sambungin sama bunga kertas yang warna putih tadi. Nah, jadi hasil dari menyambung antar ini nanti bunganya itu ada bermacam-macam warna. Ada satu pohon itu maksudnya ya. Ya, Bu. Nah, jadi satu pohon itu ada warna merah, putih, atau bisa lebih kan? Bukan, mencampur itu beda. Kalau mencampur itu tadi kan dia contohnya di lengkeng, rambutan, ya. Nah, kalau tadi itu menyambung atau enteng. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada apa? Stek. Ya, stek ini dia dengan cara memotong batang pada tanaman, habis itu ditanam di dalam tanah untuk menghasilkan individu baru. Contoh dari stek ini bunga mawar. Kalian pasti pernah lihat kan ibu kalian nanam bunga mawar dengan cara stek? Ya, Bu. Nah, itu caranya. Kalian boleh praktekin di rumah ya. Nah, jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Tadi kan Ibu sudah jelasin reproduksi tumbuhan itu ada dua cara. Apa saja? Ada dua, Bu. Apa? Vegetatif dan generatif. Ya, terus bagian-bagian dari bunga itu tadi ada 9 ada kelopak bunga, kepala sari, benang sari, putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. ya, benar sekali. Nah, terus tadi perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan buatan. Nah, vegetatif alami itu ada Rizoma, setala, umbi lapis, umbi batang, kuncup, adventil daun. ya. Terus yang vegetatif buatan ada 3. cangkok, penyumbang cangkuk, menyambung, atau pen, dan stek. Nah, Ibu akan beri kalian PR ya. ya, Bu. Nah, ini PR-nya. Nanti kalian diskusiin sama teman kalian. Kalian ajarin tuh teman kalian udah berangkat, kasih tahu ya. Ya, Bu. Satu kelompok itu isinya 2 orang. Nih, kertasnya ya. Ini. Ya. Jangan lupa dikerjain ya, besok minggu depan dikumpul. Nah, terus minggu depan kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan secara generatif. Jadi kalian pelajarin di buku. Nih, kan di buku ini ada ya kan? Iya. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Bukan generatif maksud ibu kan ada kan? Iya. Nah, kalian pelajari dulu. Jadi minggu depan ibu enak kalau ibu nanya kalian udah tahu ya. Ya, Bu. Nah, ya kita akhiri materi pada hari ini.